Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Pelatih timnas Irak Graham Arnold sesumbar jelang laga kontra Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arnold mengaku telah mengantongi kelemahan skuad Garuda dan yakin Irak siap amankan kemenangan demi merebut tiket ke putaran final. Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana kedatangan dua penyerang keturunan baru yang siap memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya diproyeksi menjadi tulang punggung lini depan Garuda yang kehilangan Oleh Romeni akibat cedera. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Filipina. Hasil ini membuat skuad Garuda mengoleksi 6 poin, unggul 3 angka dari Filipina dan Malaysia yang sama-sama baru mengumpulkan 3 poin. Kemenangan ini membawa Garuda Muda semakin dekat ke babak semifinal. Untuk memastikan tiket ke fase 4 besar, Raihan Hanan dan rekan-rekan kini hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Malaysia di laga terakhir grup A. Jika bermain imbang, timnas U23 akan mengakhiri fase grup dengan 7 poin, jumlah yang tak bisa lagi dikejar Filipina, bahkan jika mereka menang atas Brunei. Filipina maksimal hanya bisa mengumpulkan 6 poin. Sesuai format Piala AFF U23 2025, hanya juara grup dari 3 grup yang otomatis lolos ke semifinal. Satu slot tersisa akan diperebutkan oleh tim peringkat kedua terbaik. Dengan demikian, menjadi juara grup adalah jalan paling aman menuju semifinal. Sementara itu, laga pamungkas grup A yang mempertemukan Indonesia dan Malaysia akan digelar pada Senin 21 Juli 2025. Pertandingan ini dipastikan berlangsung panas, bukan hanya karena memperebutkan posisi puncak grup, tapi juga karena syarat gengsi dan rivalitas panjang antar kedua tim. Pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor turut hadir menyaksikan laga kedua timnas Indonesia U23 melawan Filipina dalam ajang Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 18 Juli 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dua pelatih asal Belanda itu terlihat duduk di tribun VVIP. Selain mereka, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan manajer timnas senior Sumarji
juga tampak hadir memantau langsung penampilan Garuda Muda di kompetisi kawasan Asia Tenggara tersebut. Kluivert tampak serius memperhatikan jalannya pertandingan. Dirinya bahkan terlihat memegang selembar kertas berisi daftar susunan pemain dan sesekali mengecek catatannya. Diketahui timnas U23 saat ini diperkuat oleh sejumlah pemain muda potensial seperti Jens Reven, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas hingga Kadek Arel. Kluivert pun tampaknya tengah mengamati pemain-pemain ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang, di mana Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di grup B. Sebelumnya, Kluivert sempat memuji Jens Reven, striker muda yang baru bergabung dengan Bali United. Reven sempat mencuri perhatian usai mencetak 6 gol ke gawang Brunei Darussalam dan tampil solid saat menghadapi Filipina meski baru masuk pada babak kedua. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengalami cedera serius saat membela klubnya di ajang Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Dirinya baru saja menjalani operasi akibat cedera di bagian pergelangan kaki dan kini terancam absen membela skuad Garuda di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi periode sibuk pada FIFA Matchday bulan September dan Oktober 2025, termasuk 2 laga uji coba serta pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Situasi ini membuat tim pelatih harus mencari alternatif pengganti Romeni di lini depan. Beberapa nama seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ramadan Sananta diprediksi akan menjadi opsi utama. Namun kehadiran mereka dinilai belum cukup untuk menambah kedalaman skuad. Pelatih Patrick Kluivert disebut-sebut memerlukan tambahan pemain depan yang mampu menyeimbangkan permainan Garuda. Salah satu nama yang mencuat adalah Mauro Zylstra, pemain keturunan yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Zylstra berpotensi menjadi solusi untuk mengisi kekosongan di lini serang akibat absennya Romeni.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bocoran mengenai dua pemain keturunan baru yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam ajang National Coaching Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta International Stadium Jumat 18 Juli 2025. Meski belum mengungkapkan identitas keduanya, Erick memastikan bahwa kedua pemain tersebut berposisi sebagai penyerang. Kehadiran mereka diyakini bakal memperkuat lini depan skuad asuhan Patrick Kluivert, terutama jelang laga berat menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini menjadi solusi potensial setelah striker utama, Ole Romani, dipastikan absen karena menjalani operasi akibat cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Selain itu, Erick juga mengonfirmasi progres naturalisasi penyerang muda Mauro Zilstra. Pemain berusia 20 tahun itu kini memasuki tahap akhir proses administrasi sebelum diajukan ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuan resmi. Beberapa nama lain seperti Miliano Jonathans, Jairo Reidewald, dan Denzan Bergen kembali mencuat sebagai kandidat kuat pemain keturunan yang tengah dipantau oleh PSSI. Namun hingga kini, belum ada kepastian soal siapa dua striker yang dimaksud Erick. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, skuad Garuda akan mendapat tambahan amunisi penting untuk menghadapi grup B yang berisi Arab Saudi dan Irak. Seluruh pertandingan fase ini akan digelar dengan format single match pada Oktober 2025. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada dua tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Orang back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya. Rumor transfer JHS memasuki babak baru di bursa musim panas 2025. Kapten Timnas Indonesia itu menjadi salah satu pemain yang paling diburu meskipun masih terikat kontrak bersama Venezia hingga tahun 2027. Bek berdarah Belanda Indonesia itu menjadi incaran sejumlah klub dari berbagai liga top Eropa. Tak hanya dari Liga Italia seperti Udinese dan Fiorentina, Bang J juga menarik perhatian klub Liga Inggris, salah satunya Aston Villa. Ketertarikan klub-klub besar tersebut menunjukkan peningkatan nilai dan reputasi JHS setelah performa impresifnya bersama Venezia dan Timnas Garuda. Beberapa klub bahkan disebut telah melakukan komunikasi awal baik secara langsung dengan JHS maupun melalui pihak Venezia. Namun, negosiasi berjalan alot lantaran pihak Venezia mematok harga tinggi untuk sang pemain yakni sekitar 10 juta euro atau setara 190 miliar rupiah. Nilai tersebut dianggap cukup mahal dan membuat klub-klub peminat berpikir ulang sebelum mengajukan penawaran resmi.
Nasib sang pemain kemungkinan besar akan diputuskan sebelum 30 Juli 2025. Hal ini berkaitan dengan agenda resmi klub Venezia yang akan menggelar peluncuran tim untuk menghadapi musim 2025 hingga 2026 di Serie B. Acara tersebut akan digelar di Venezia pada Rabu 30 Juli 2025 mendatang. Dalam acara tersebut, manajemen klub akan memperkenalkan jajaran pemain, pelatih, serta jersey anyar untuk musim baru. Maka dari itu, hanya pemain yang benar-benar akan menjadi bagian dari skuad musim depan yang akan ikut diperkenalkan. Jika bek berusia 25 tahun itu tidak terlihat dalam sesi peluncuran tim tersebut, besar kemungkinan ia telah resmi berganti klub. Pelatih timnas Irak Graham Arnold menyuarakan kepercayaan diri tinggi jelang duel melawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak dan Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi berdasarkan hasil undian yang dilakukan pada Kamis 17 Juli 2025. Sementara itu, grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dalam jadwal yang telah ditetapkan, Indonesia akan menghadapi Irak pada 11 Oktober 2025 di Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah grup. Sebelumnya, Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi pada 8 Oktober, sedangkan Irak akan melawan Arab Saudi pada 14 Oktober. Arnold yang baru ditunjuk sebagai pelatih Irak pada Mei 2025 menggantikan Jesus Casas. Sejauh ini telah mendampingi Irak dalam 2 laga dengan hasil 1 kekalahan dari Korea Selatan dan 1 kemenangan atas Yordania di putaran ketiga. Pelatih asal Australia itu mengaku optimis menghadapi Indonesia dan Arab Saudi. Dirinya merasa diuntungkan karena sudah mengenal karakter permainan kedua tim berkat pengalamannya saat masih menangani timnas Australia. Arnold juga menyoroti keunggulan Irak dalam peringkat FIFA yang saat ini berada di posisi 58 dunia, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi 118 dan sedikit unggul atas Arab Saudi yang berada di peringkat 59 dunia. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Australia itu mengaku tidak peduli dengan kekuatan lawannya. Arnold menyebut timnya hanya fokus untuk kemenangan dan lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.